Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hamid sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi ibadah qadar wa syukur subhanahu wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Fatihah maqul wa la khatim wa sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma akhrijna min al-jahli wa akrimna bil fahmi وافتح لنا ابواب الرزق برحمتك يا سبحانك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي والهدي. قال المؤلفون رحمهم الله تعالى berkata Imam Ibrahim Al-Laqani sampai kepada perkataan beliau. Qala fahum watan mahjuruna falaysa min syartul bagi al-ithmu wa sayyidina Husain radhiyallahu anhu wa tabahu watan ala Yazid akhraja ibn Habib radhiyallahu anhu fi ahli dawlati Bani Umayyah wa Ibn Abbas kama qadimahu fi tarikh. Ujar beliau Imam Ibrahim Al-Laqani dengan penjelasan bahwasanya di antara mereka ada beberapa kelompok pemberontak yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjuangannya. Maka tidak perlu bahwasanya orang yang memberontak itu adalah orang yang berdosa. Maka ada pun Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dan para pengikutnya, maka mereka melakukan pemberontakan terhadap kekhalifahan Yazid ketika itu. Kemudian dari sanalah para imam kita mengatakan, laisal baghyu ismu laisal baghyi ismu dami, bahwasanya pemberontak itu tidak langsung dikaitkan dengan tindakan tercela. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, talaqaitu ahkamal bughadi min muqatalati Ali al-kharijin alaihi fi harbi ba'dahu Muawiyah wa ghairuh. Bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan, aku menemukan beberapa hukum tentang pemberontakan dan menarik kesimpulan hukum dari sana daripada peperangan yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, yang mana di antara mereka keluar ketika dalam keadaan berperang dengan sahabat Muawiyah dan yang seterusnya. Rawiyah Umar radhiyallahu anhu, ujar beliau bahwasanya ada kondisi ketika orang-orang yang memberontak di zaman dahulu itu kan mesti dihukumi dengan orang-orang yang berdosa. Walaupun para ulama kita mengambil jalan aman bahwa pemberontakan itu sulit dikeluarkan fatwanya dan sangat berisiko untuk mengacaukan persatuan kaum muslimin, sehingga ada kecenderungan para ulama memerintahkan untuk bersabar. Tapi fakta sejarah ujar beliau, kadang-kadang ada kondisi di mana para ulama itu memilih untuk melakukan pemberontakan. Maka Imam Syafi'i sampai mengatakan bahwa ada beberapa hukum pemberontakan yang aku ambil dari ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian yang dilakukan oleh sahabat Muawiyah dan seterusnya. Cuma kembali kepada ijtihad masing-masing. Apabila mereka adalah orang-orang yang berhak untuk berijtihad dan mereka melakukan perjuangan yang sah di agama kita, maka kata beliau orang-orang tersebut justru mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu bagian ilmu yang menjadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku hafal dua bagian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Amma ahaduhuma faqad basathu linnas. Satu bab sudah aku bagikan ke masyarakat, sudah aku ajarkan. Ada pun satu bab lagi, kalau sampai aku ajarkan ke masyarakat, laku tidak ada terbulu, bisa-bisa dipenggal kepala kepada beliau. Makanya sahabat cucu Nabi Husain bin Ali melakukan pemberontakan terhadap kekhalifahan Yazid ketika itu, ujar beliau. Makanya kadang-kadang ada dua kelompok kaum muslimin sama-sama berperang, akan Nabi Allah Ta'ala akan bangkitkan mereka berdasarkan kayaan niat mereka ketika berperang itu. Cuma resikonya tinggi, para ulama kita di sejarah lebih banyak mengambil jalan bersabar daripada resiko kekacauan di antara masyarakat kaum muslimin. Kemudian sebagian riwayat mengatakan bahwa satu bagian ilmu yang telah disampaikan oleh Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, itu kan berkaitan dengan pemberontakan sebenarnya, tapi berkaitan dengan ilmu hakikat, berkaitan dengan ilmu ma'rifat, yang mana kalau ditangkap oleh orang yang kada bisa memahami ilmu tersebut, maka beliau akan dituduh zindik, beliau akan dituduh murtad. Nah, jadi ada dua riwayat, tapi kalimat sahabat Abu Hurairah ada ilmu yang kalian sampaikan itu sah riwayatnya sampai kepada beliau. Kemudian diriwayatkan bahwa Umar bin As setelah peristiwa tahkim, beliau memerintahkan Abu Musa untuk bi'iblaghin nasi ma'atafaq, memerintahkan sahabat Abu Musa untuk menyampaikan hasil kesepakatan mereka. Maka Abu Musa mengatakan di dalam pidatonya, "Innana nadarna amral ummah fala musbih mimma tafaqna alaihi wa huwa yakhni Muawiyah." Bahwasanya kami melihat hasil dari kesepakatan perdamaian antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah, maka hasil dari keputusan kita adalah kita tidak menanggalkan kekhalifahan Ali ataupun posisi gubernurnya sahabat Muawiyah. Kemudian Umar pun mengatakan, "Inna hadza qad khala sahibah wa qad khalaqtuhu wa athbata Muawiyah." Sungguh bahwasanya si ini telah menanggalkan kekuasaannya dan aku sudah cabut kekuasaan itu dan aku tetapkan Muawiyah. Nah, maka ini khadi'ah wa makar. Ini adalah penipuan dan tipu daya dan pengkhianatan terhadap urusan kaum muslimin. Maka apa pandanganmu? Jadi ini kita masih dihadapkan terhadap peristiwa sejarah bahwasanya wakil dari sahabat Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Maka ketika masing-masing menyampaikan pidatonya, juru bicara sahabat Ali mengatakan, kita sepakat sahabat Ali tetap posisinya sebagai khalifah, kemudian Muawiyah tetap posisinya sebagai gubernur. Nah, ternyata begitu sahabat Amr bin As yang maju, yang mana ini adalah jubirnya, juru bicaranya sahabat Muawiyah, yang mengatakan kita sepakat bahwasanya sahabat Ali mundur dari posisinya sebagai khalifah dan kami berhasil mencabut status khalifah itu dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian kami tetapkan Muawiyah ketika saat ini sebagai khalifah. Nah, ini kan pakai yang terjadi dilakukan oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad. Maka kayak kita menyikapi dalam hal ini. Maka kata beliau, qala al-qadhi Abu Bakar bin Arabi, berkata Hakim Abu Bakar bin Arabi yang mengatakan, hadza kulluhu kadabun sharih. Ini adalah kebohongan sejarah yang nyata. Maka tidak pernah keluar satu huruf pun dari para sahabat tentang riwayat pengkhianatan seperti itu. Hanya saja ini disampaikan oleh orang-orang yang membuat bid'ah di dalam riwayat hadis dan memalsukan catatan sejarah untuk membela para raja ketika itu. Maka banyak orang-orang yang mengambil riwayat tersebut, mengambil hadis tersebut sebagai bagian bid'ah daripada agama. Imam Ibnu Arabi berkomentar kayak ini. Itu catatan sejarah terlalu lemah untuk kita jadikan landasan. Yang sampai kepada beliau ketika itu bahwa ini dibuat oleh beberapa riwayat hadis yang ketika itu menjelang penguasa. Nah, maka mereka mengolah-olah cerita untuk menyudutkan kelompok dari sahabat Muawiyah ketika itu. Karena memang hadis ini beredar di masa kekhalifahan Abbasiyah yang memang bermusuhan dengan Bani Umayyah. Makanya diolah-olah ceritanya menurut pendapat Sidin. Nah, maka berada karena berpuluh hadis memuntahahu. Nah, maka ujar beliau kesimpulan akhirnya, berhati-hatilah terhadap berbagai riwayat yang itu menunjukkan bahwa sahabat itu
ada kecenderungan kepada moral atau ada kecenderungan perkhianatan atau apapun itu. Rata-rata adalah riwayat catatan sejarah dan hadis yang ditulis di masa kekhalifahan Abbasiyah yang mana tujuannya adalah untuk menjilat penguasa. Dan memang di antara motivasi beberapa orang mengolah hadis palsu itu adalah untuk mendapatkan tempat di hati para penguasa, di samping bahwa mereka membela madhabnya masing-masing. Nah, maka al-mulhaqur rabi pembahasan keempat al-i'tiqad bi ahli baiti sayyidil mursalin, keyakinan kita terhadap ahlul bait baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan pertama, man ahlul baitul mutahharun, siapa ahlul bait Nabi yang disucikan oleh Allah taala. Hum mu'minu bani Hashim wa bani Muttalib, mereka adalah orang-orang mukmin dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi Bani Hashim dan Muttalib itu kada semuanya beriman. Maka yang beriman daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min khawasil ahlul bait, ahlul bait yang lebih khusus dalam hal ini adalah dzurriyyatuhum, anak keturunan langsung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih khusus lagi adalah Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Hasan, Husain dan kedua anak daripada sahabat Ali, yaitu kedua anak dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Begitupun istri-istrinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk daripada Ahlul Bait itu adalah Salman Al-Farisi dan Usamah bin Zaid dan Wasilah bin Asqa, yang mana semuanya disepakati bahwasanya mereka adalah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang siapa itu Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama ini pembahasan tentang Ahlul Bait Nabi itu cenderung disempitkan kepada mereka yang keturunan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembali ke pembahasan di kitab-kitab, sebenarnya Ahlul Bait Nabi itu berasal dari 4 keluarga. Yang pertama dari Bani Muttalib, kemudian dari Bani Hashim, kemudian dari Bani Ja'far, kemudian dari Bani Aqil. Ada 4 keluarga. Ini semuanya Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang lebih khusus dari ini, nah yang kelas-kelas kedetnya itu adalah keturunan dari sahabat Nabi dan keturunan dari Hasan dan Husain. Kemudian menurut pandangan Ahlul Bait yang di Mesir, keturunan Nabi yang di Mesir, termasuk Syekh Al-Jum'ah, Rektor Al-Azhar, bukan hanya cucu dari dua ini, tapi mencakup cucu daripada Sayyidah Zainab. Karena Sayyidah Zainab itu juga putri baginda Nabi SAW, dan penduduk Mesir itu mencatat anak keturunan mereka. Cuma memang karena pengarang kitab ini haluannya adalah ke Yaman, nah orang-orang Yaman itu hanya mengakui keturunan dari Hasan dan Husain. Adapun para ulama Mesir itu mengakui dua ini, kemudian mencatat keturunan Sayyidah Zainab juga. Karena bagi orang-orang Mesir, garis keturunan Rasulullah SAW itu kadang hanya berasal dari laki-laki, tapi juga berasal dari perempuan. Kan narasi yang dibangun itu kan mewarisi darah Nabi SAW. Nah, pertanyaannya, putri Nabi Sayyidah Zainab mewarisi darah Nabi kan? Yang mewarisi juga. Kemudian anak cucu Sayyidah Zainab, meskipun yang bukan dari pihak laki-laki tapi dari pihak perempuan, mengalir ke darah Nabi di situ, dia mengalir juga. Nah, cuman haluannya Yaman beda dengan haluannya Mesir. Ada beberapa hukum memang perbedaan cara berpikir orang Yaman dengan orang Mesir. Nah, kitab ini ditulis dengan gaya Yaman, hanya dari keturunan Hasan dan Husain. Nah, kalau udah contohnya kalau di catatan di ahli Mesir, karena banyak pencatatan mereka itu lebih lengkap dan lebih tua daripada pencatatan dari negara lain. Muhammad dari anak Ahlul Bait, kemudian termasuk daripada Nabi SAW itu adalah istri-istri baginda Nabi SAW. Kemudian termasuk daripada Ahlul Bait apa yang disebut Nabi langsung dinasnya, yaitu Salman Al-Farisi, kemudian Usamah bin Zaid, kemudian Wasilah bin Asqa. Ini adalah nama-nama sahabat yang diakui Nabi sebagai keluarganya. Karena urusan keluarga Nabi atau urusan keluarga secara umum, agama kita itu menetapkan dengan nas, dengan dalil. Jadi bukan dengan darah. Yang menentukan seseorang berkeluarga dengan yang lain itu adalah dalil, bukan darah, bukan garis keturunan. Makanya andai pun seseorang melahirkan anak darah dagingnya sendiri, tapi berasal dari perkawinan yang kada sah atau dari hubungan zina, maka karena dianggap sebagai anak, bahkan boleh dinikahi. Ada 2 orang pacaran, kemudian hamil di luar nikah, melahirkan anak
Anak perempuan ini boleh dinikahi oleh ayah biologisnya sendiri, sekalipun hukumnya makruh. Kenapa? Karena agama menetapkan ini bukan anaknya. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang dicampur langsung oleh Allah Ta'ala hubungan keluarganya, yaitu ketika antara ayah, ibu, dan anak ini kada satu agama. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ketika menyikapi putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Apa ujian Allah Ta'ala? Innahu laisa min ahli, atau innahu, bahwasanya orang tersebut bukan anakmu. Ujian Allah Ta'ala ketika Nabi Nuh alaihissalam minta kepada Allah Ta'ala keselamatan kepada anaknya, Allah Ta'ala tegaskan itu bukan anakmu, itu bukan keluargamu. Innahu amila ghairu saleh, yaitu mengerjakan perbuatan yang kada saleh, yang melakukan perbuatan maksiat kada sama dengan abahnya, sehingga Allah Ta'ala dicabut hubungan kekeluargaan tersebut. Nah, makanya urusan kekeluargaan itu adalah urusan takdir, urusan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Nabi pernah menetapkan kepada nama-nama ini Salman al-Farisi, kemudian Usamah bin Zaid, kemudian Wasilah bin Asqam. Nabi pernah mengatakan mereka adalah keluarga Nabi. Maka ketika Nabi mengatakan mereka keluarga Nabi atau diangkat sebagai keluarga oleh Nabi, maka secara hukum mereka adalah ahlul bait Nabi atau keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah muncul tradisi bahwa beberapa guru itu mengangkat murid-murid terbaiknya sebagai anak. Dan itu bukan basa-basi, bukan bisa asal minta gitu. Kalau memang guru-guru itu memandang kita sebagai anaknya, maka guru itu akan mengatakan bahwa kita anaknya. Nah, kenapa sampai perlu diangkat sebagai anak? Karena walau kayak apapun fakta yang susah diterima oleh orang awam, walau kayak apapun warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga diwariskan melalui darah, kada hanya melalui sanad, kada hanya melalui ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Yang kita kada banyak tahu, Imam Abu Hanifah itu punya murid Imam Syafi'i. Nah, Imam Abu Hanifah ini belajarnya kepada Imam Ja'far as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Abi Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, karena pernah lepas ilmu agama itu dari perancang pertangan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman ada yang terhubung ke ahlul bait Nabi melalui darah langsung, ada yang terhubung kepada baginda Nabi melalui diangkat sebagai anak oleh sebagian dari ahlul bait ini tadi. Makanya semakin ke akhir zaman jarang ada ulama besar yang bukan keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Kalimantan aja rata-rata ada jauh-jauh itu dari keturunannya dari Tukulampaya, dan Tukulampaya dari Hamzah bin Abu Thalib, dari Muhammad bin Ali Ba'atawi. Nah, terus ke atas sampai ke Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Nah, begitu pun di Mesir, Rektor Al-Azhar Syekh Abdul Jabbar keturunan Hasan bin Ali, Mufti Al-Azhar, Mufti Mesir itu Syekh Mufti Mesir itu Syekh Muhammad Tayyib, Syekh Ahmad Tayyib itu keturunan Nabi dari Sayyidina Hasan bin Ali dan yang lain-lainnya. Atau yang kada keturunan Nabi seperti Usamah bin Zaid, seperti Syekh Usamah al-Azhari. Beliau itu anak yang diangkat oleh Syekh Siddiq sebagai menantu beliau. Artinya orang-orang para ulama besar itu kada pernah jauh atau kada pernah lepas dari ikatan dengan ahlul bait baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari mana ahlul bait mu'minun Bani Hashim, Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita beralih ke kitab Fathur Rahman sampai kepada perkataan beliau. Qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, berkata Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, wa haula'i abidul mun'imi la abidul nikmati. Orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang kadang menginginkan selain kedekatan dengan Tuhannya, dan orang-orang yang kadang memiliki keinginan sama sekali. Mereka adalah para penyembah dan yang memberi nikmat, yaitu Allah Ta'ala, bukan penyembah nikmat itu sendiri. Wa hadza ma qablahu natijatu ma amaddahu bihi minal mahabbah. Ini dan semua pembahasan kita sebelumnya adalah buah dari yang Allah Ta'ala berikan daripada maqam mahabbah, yaitu idza afnaka an hawaka, ketika Allah Ta'ala fanakan kita, hilangkan kita daripada dorongan diri kita sendiri.
Nah, apa dorongan diri? Dorongan diri yang paling parah itu adalah dorongan syaitan, yaitu dorongan suka melakukan manipulasi, suka melakukan tipu daya. Dorongan di bawah itu adalah dorongan yang suka menzalimi orang lain, suka melihat orang lain sakit, atau suka melihat orang lain kesulitan atau dapat malah bahaya. Dorongan yang di bawah itu lagi adalah dorongan yang suka malas-malasan, atau yang kada berpuas dengan nikmat yang Allah Ta'ala hadirkan di hadapan matanya. Di hadapan matanya ada sudah sepeda motor, masih ngiler melihat mobil orang misalnya. Di hadapan matanya sudah ada mobil, masih ngiler melihat istana orang misalnya, atau yang lainnya. Nah, ini adalah semua dorongan-dorongan diri yang mana ketika Allah Ta'ala hilangkan dorongan diri tersebut, Allah Ta'ala berikan maqam mahabbah, kemudian Allah Ta'ala perkenalkan kepada pemahaman. Ada orang yang menyembah Allah Ta'ala, ada orang yang menyembah nikmat Allah Ta'ala, dan dua ini adalah hal yang berbeda. Ada orang yang mengejar Allah Ta'ala, ada orang yang mengejar surga Allah Ta'ala. Yang mengejar surga Allah Ta'ala kada salah, tapi tentu derajatnya kada sama dengan yang mengejar kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ujar beliau, ayman hududul nafsikan bil hukmi bil kafina bil amril munazzal min hadratul rububiyah, yaitu dari bagian-bagian nafsu diri kita dengan hukum huruf, dengan perkara yang diturunkan dari hadrat Tuhan ila alami hisil ubudiyah, kepada alam kehambaan, alam menghamba menyembah Allah Ta'ala. Kemudian di catatan lain bil hilmi dengan huruf lam, yaitu ihtimalul adan, menahan diri daripada segala gangguan selama di dunia. Wa tarkuhu bihaitsu tarakanna yajibul kainati billahi ta'ala, dan meninggalkan sekiranya bahwasanya segala sesuatu berjalan atas perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iradatuka iradatika bil ilmi laduni, dan dari keinginan kita karena sebab ilmu laduni. Ujar beliau, buah daripada maqam mahabbah tadi atau maqam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah Ta'ala hilangkan kita dari dorongan diri kita, dikikis secara perlahan-lahan. Itu kada hilang sekaligus, ini hilang perlahan. Makanya bagi beberapa orang kada masuk akal ada yang menolak duit banyak hanya karena itu haram. Banyak orang yang kada percaya itu. Kalau sudah ada 100 juta di hadapannya, biarkah duit bansos untuk makannya orang miskin tapi disingkat, karena mungkin orang ada yang kada mau menerima itu. Itu banyak lagi berpikir itu. Dikiranya semua orang itu setan baik-baik gayanya. Dikiranya. Padahal banyak dari kita yang kada mau mengambil resiko itu. Siapa yang kada hendak duit banyak. Cuman kan kalau duit banyak itu harus ditukar dengan urusan akhirat, yang mana itu jual duitnya luar biasa, itu nilai dosanya makannya orang miskin. Karena bagi jual itu ambil bagian hal-hal itu. Nah, lainnya kalau sekedar sekedar syubhat sedikit mungkin masih disikat oleh orang-orang kayak kita. Tapi kalau nyatanya haram, takutkan begitu. Tapi banyak orang-orang yang kada percaya itu. Nah, maka naik ke derajat berikutnya, banyak para ulama itu meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya mubah karena khawatir jatuh kepada hal yang makruh. Itu disampaikan oleh Nabi SAW bahwa iman kita kada sempurna sampai kita ada meninggalkan perkara yang mubah karena khawatir jatuh pada perkara yang haram. Kadang-kadang melihat sumbangan dari mana itu, dari si anu itu. Pada saat kita si anu, kadang-kadang kita hanya anaknya anu ya. Ya memang halal aja secara umum selama orangnya gawian ya halal aja. Nah, pekerjaannya yang bisa tahu kau juga nanti dia punya gaji besar, halal aja. Tapi banyak para ulama yang memilih kada memakan. Nah, kenapa? Karena ingin menyuguhkan makanan dengan pertukaran kita memilihnya, yang mana kita kada mau memilihnya. Nah, karena khawatir perkara seperti itu dihindari, atau berbagai perkara syubhat lainnya. Intinya secara perlahan ini, bagian-bagian diri ini dikikis secara perlahan. Jadi kada semua orang itu setara meninggalkan hawa nafsu itu ada. Nah, kemudian ujar beliau, perkara ini dan diturunkan oleh Allah Ta'ala dari hadirat rububiyah, hadirat ketuhanan kepada hadirat alam kehambaan kita. Artinya Allah Ta'ala turunkan hidayahnya, Allah Ta'ala turunkan nurnya, kemudian jadilah di diri kita sebagai amal ibadah.
Dan ujung-ujungnya yang muncul itu ibadah. Kita sama-sama di sini ada majelis, di sana ada majelis, tapi di sana yang datang guru sepuh yang disepakati kesolehannya memilih kita ke sana. Kenapa kita memilih ke sana? Karena biasanya kalau kita mengambil berkat dari guru-guru yang soleh, maka dampak ke kita untuk semangat beribadah itu lebih cepat datangnya daripada guru yang masih muda-muda, daripada guru yang ibadahnya itu masih kalau digabung-gabung masih terlalu sedikit. Nah, tapi bagi yang mengetahui ilmunya, karena kebanyakan orang mengira kalau mendekat ke guru anu lebih gampang masuk surganya sekalipun kada beramal, sekalipun banyak meninggalkan sembahyang kalau paraknya dengan guru anu. Nah, maka banyak dapat syafaatnya, banyak dapat bantuannya. Padahal apapun yang Allah Ta'ala berikan daripada keberkahan itu mewujud nampak hasilnya dalam amal ibadah kita. Ini pasti berbentuk ibadah ujung-ujungnya. Sekalipun muncul bertahun-tahun kemudian, pelan-pelan dapat cahaya ilmu dari guru, pelan-pelan dapat syafaat dan keberkahan ilmu dari guru. Nanti 10-20 tahun yang akan datang barunya dapat hasilnya. Hasilnya apa? Bukan masuk surga tanpa hisab lain. Hasilnya orang itu menjadi ahli ibadah. Pada akhirnya beribadah orang itu. Pada akhirnya semangatnya untuk beribadah itu tinggi. Nah, makanya ujar beliau illa alami rasulullah baliyah. Pada akhirnya segala keberkahan itu turun di alam kita dalam bentuk kehambaan kita kepada Allah Ta'ala, dalam bentuk ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Sebagian yang lain mencatat adalah ini, kalau ada bahasa Indonesia apa? Kalau bahasa Banjar ini mengharimkan rasa sakit. Jadi bukan dia bukan kita pasrah karena lawan, tapi ketika ada pilihan, ya sudah kita hadapi itu, jalan terus. Bertahan sebagai ketua masjid walaupun fitnah hujatan sana sini. Ya karena kalau dilepas itu bisa-bisa lepasnya ke orang yang ada amanah. Bertahan tetap mengajar. Padahal tidak ada kepentingan lagi untuk mengumpul dengan masyarakat. Karena kalau berhenti mengajar, ilmu tertentu ada lagi disampaikan di masyarakat. Nah, atau bertahan misalnya melayani masyarakat dan lain segala macam. Ini namanya ihtimal ada itu menahan beban. Jadi kada sekadar sabar, tapi juga dihadapi segala konsekuensi dari jalan dakwah itu dihadapinya, ditahannya. Nah, maka wajar beliau bihaitsu tara anna hayya jama kaifal ta'ala. Sekiranya ia memandang apapun yang terjadi di alam semesta itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beberapa guru kami saat khalwat di hadapan Ayah Qurtubi itu pernah di tengah khalwat itu dalam keadaan tenang itu sudah repot mendapatkan khusyuk. Ini pas malam keberapa malah badan berita orang di sekitar situ. Nah, maka ditanya oleh Ayah Qurtubi itu, nah, apa terganggu dengan suara dan sini? Itu sifat kalam Allah Ta'ala juga, itu kalam Allah Ta'ala juga, itu perbuatan Allah Ta'ala juga itu. Nah, bisa pada hari baru seperti itu. Secara hukum syariat ini memang perkara yang haram. Jadi melakukan tindakan yang sifatnya melalaikan. Kalau kita sendiri bisa makruh, bisa haram, tergantung kita masih ingat berada di bumi yang ada, masih ingat keadaan sekitar. Kalau kita kadang-kadang lagi dengan sekitar haram, sekalipun sendirian. Tapi kalau dilakukan di tempat umum, di publik, maka hukumnya berbalik jadi haram. Karena kadang-kadang di antara kita yang dapat izin untuk menunjukkan hal-hal yang sifatnya melalaikan bukan boleh. Maka kalaupun hendak juga bersenang-senang di dalam rumah sholat, kada ditampakkan ke orang-orang ada. Nah, maka secara hukum syariat itu haram hukumnya. Tapi secara hakikat itu perbuatan Allah Ta'ala. Itu sifat kalam Allah Ta'ala. Suara apapun yang kedengar di telinga kita itu sifat kalam Allah Ta'ala. Termasuk kekalakan yang mengolah keributan di masjid itu kalam Allah Ta'ala juga itu. Nah, secara pandang hakikat kita pandang sifat kalam Allah Ta'ala. Tapi secara syariat tetap ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, ada yang namanya taat, ada yang namanya maksiat. Jadi tetap dihadapi, tetap dibereskan permasalahannya. Kemudian ujar beliau bil ilmin laduni tasiru wa fi tasir ta'ab dan surfatai khalisulillah. Maka dengan ilmu laduni itu tadi, jadilah kita sebagai hamba yang murni, yang merdeka daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, ilmu laduni itu berdampak pada diri kita tuh kadang lagi menjadi hamba yang lain. Kalau kita harus air dingin dulu atau air hangat dulu baru bisa imun, artinya kita hambanya air dingin, hambanya air hangat. Kalau kita ruangan itu harus ber-AC dulu, harus sound system terbaik dulu, baru bisa belajar. Itu artinya kita hamba dari segala fasilitas dan kenyamanan itu. Kalau kita lauk itu harus benar-benar berasa dulu. Nah, mau kada cukup satu, kada cukup ayam bakar aja, harus dibuat dengan daging ada di hadapannya, baru bisa makan. Artinya kita hamba dari makanan-makanan itu. Maka sebisa mungkin kita lepaskan diri kita daripada segala ikatan-ikatan tadi. Walaupun pada kenyataannya orang yang menyampaikan ini juga kalau asli kada nyala ya kada bisa publik juga sebenarnya. Nah, cuma kan kita perlahan pelan-pelan mengenali sifat diri kita masing-masing. Ada kadang dari selain Allah Ta'ala yang mengingat kita kalau itu hilang, kita malah kehilangan jadi dirinya atau kehilangan ketenangan kita. Nah, banyak itu yang dari kecil biasa kulik bahasa itu kada bisa kulik bahasa itu. Padahal harus dilatih itu. Merdeka kada terikat dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ujar beliau, hormat mimma siwahu, merdeka dari selain Allah Ta'ala. La hawalaka wa la iradata. Tidak ada keinginan apapun pada dirimu dan tidak ada hasrat yang terlintas di hatimu. Di annaka fanita'an nafsika bima dzikra, karena engkau ketika itu fana daripada dirimu karena sebab ilmu laduni yang disebutkan tadi. Nah, ada juga orang kalau sebagian besar dari kita kan sebagian besar dari kita itu yang penting duitnya ada, yang penting makanannya ada. Kadang beberapa penceramah itu yang penting amplopnya ada dan berkurang. Nah, sebagian yang lain itu ada cukup di situ. Sebagian yang lain ingin amplopnya ada, ingin juga didengarkan ketika berceramah. Kada bakal terima kalau ada publik ketika berceramah, sakit hati. Nah, itu termasuk penyakit hati. Itu termasuk kayak kita menghamba, kita berhajat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekadanya dikelola, sekadanya dilatih. Makanya di tahap awal itu belajar kada peduli didengarkan orang, kada didengarkan orang. Yang penting ada kesempatan memberi nasihat, kesempatan berceramah itu. Nah, yang repot tuh kalau yang amplopnya itu ada. Itu panjang itu proses latihannya itu supaya kada berhajat kepada hal demikian itu. Tapi kita kenali satu-satu. Kita kenali satu-satu apa yang masih mengikat kita. Nah, kadang ada beberapa orang yang kalau inya kada disambut di situ, kadang mereka hadir di masjid atau di majlis atau yang lain. Kenapa? Karena ada keinginan untuk dihormati orang lain, karena ada keinginan untuk dianggap oleh orang lain dan yang lain. Jadi dikiaskan lagi dengan apa dorongan yang terlintas di hati kita. Orang-orang yang diberi ilmu laduni oleh Allah Ta'ala itu sudah kada lagi punya keinginan di hatinya dan kada ada hasrat yang terlintas sama sekali. Fa'alimta annal iradata innama hiya lillahi ta'ala. Maka ketika itu engkau tahu bahwasanya yang namanya kehendak itu hanya bagi Allah Ta'ala semata. Qala Allah Ta'ala wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Allah Ta'ala berfirman, tiadalah kamu pernah berkeinginan, hanya saja Allah Ta'ala yang menginginkan berkehendak atas segala sesuatu. Fa'inna idin yakshahulaka an asrarul-uluhiyah. Kalau sudah seperti itu, baru Allah Ta'ala berikan kasyaf daripada rahasia-rahasia ketuhanan. Selama ada keinginan apapun di diri kita, Allah Ta'ala kada bakal bukakan kasyaf. Kada bakal kita diperlihatkan ilmu hakikat sekalipun di level ilmu. Ada orang-orang yang diberi ilmu hakikat tapi kada tembus sampai ke ruh. Cuma dia melihat dengan ilmu. Maksudnya kayak apa? Kita kada melihat langsung kayak apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan kita berputar kanan kiri kemudian menghembuskan emaknya. Kada melihat kita. Nah, cuma ilmu kita tahu bahwasanya batinnya adalah Nur Nabi menggerakkan angin. Yang angin yang menyegarkan pun Nur Nabi juga. Kita kada melihat langsung itu. Kada melihat dengan roh kita, kada melihat dengan mata kita. Tapi ilmu kita tahu hakikatnya. Atau kita kada melihat kayak kudrat Allah Ta'ala menggerakkan itu tadi, menggerakkan speaker sehingga mengeluarkan suara, menggerakkan lampu sehingga memancarkan cahaya dan kada melihat kita. Tapi secara ilmu kita tahu
bahwasanya apapun yang nampak di alam semesta itu Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah Ta'ala yang berbuat di situ. Nah, orang-orang yang kada diberi kasyaf oleh Allah Ta'ala, bahkan di tingkat ilmu pun kada diberi oleh Allah Ta'ala, ia kada bakal tahu atau akan ingkar ketika dilajari bahwasanya yang menggerakkan kipas itu kudrat Allah Ta'ala, yang mengeluarkan bunyi itu kudrat Allah Ta'ala, yang menggerakkan kita untuk beribadah kudrat Allah Ta'ala. Ia akan ingkar kalau dilajari hal seperti itu. Kenapa? Karena kada pernah diberi kasyaf oleh Allah Ta'ala sekalipun di level kasyaf ilmu. Karena kasyaf itu ada tiga tingkat beliau. Ada kasyaf ilmu, ada kasyaf ruh, ada kasyaf sir. Kasyaf ilmu itu artinya kita dibukakan ilmunya oleh Allah Ta'ala, bahwasanya hanya Allah Ta'ala yang berbuat. Kemudian kasyaf ruh itu ketika kita melihat langsung dalamnya. Nah, kadang anak-anak halus itu kadang ngerti kalau ternyata, atau orang-orang kampung itu kadang ngerti kalau ternyata robot atau mobil-mobil itu ada yang meremot dari jauh itu kadang ngerti. Nah, ada pun kita yang sudah tahu, kita tahu itu bukan bergerak sendiri, itu ada yang menggerakkan, ada yang meremot. Nah, tapi banyak orang-orang yang ingkar dengan pengetahuan dengan ilmu semacam itu. Makanya ujar beliau, yasyahulaka nasrullah. Kalau sudah ada hasrat di diri kita atau sedikit sekali keinginan ada di diri kita, baru Allah Ta'ala berikan kasyaf tentang rahasia-rahasia ketuhanan. Fadat mahibbu anka al-ubudiyah, sehingga mendarah daginglah penghambatan pada dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay tadhhaban fil wahdaniyati, ay maksudnya engkau hilang di dalam sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedikit kita bunyi pembahasannya. Ada banyak orang-orang itu yang sebenarnya dekat dengan masjid, dekat dengan majelis, tapi penuh kalkulasi. Kalau aku bergabung ke situ, keuntungan untukku apa? Ada berapa orang penting yang di situ? Kalau aku menyelenggarakan majelis di sini, keuntungan untukku apa? Berapa masyarakat yang kenal dan memandang aku berjasa dan yang segala macam, dan itu dilakukan bertahun-tahun. Artinya dorongan dari kepentingan pribadinya itu kan pernah bisa lepas dari tujuan dakwahnya. Ini orang-orang semacam ini pasti kada bakal masuk ya kalau dilajari ilmu tentang akibat. Kada bakal masuk kalau dilajari tentang tauhid Allah dan seterusnya. Kenapa? Karena kada pernah bisa lepas daripada kalkulasi itu tadi. Bahkan setiap kegiatan agama apapun itu yang perhitungannya perhitungan ekonomi atau perhitungan politik atau perhitungan status sosial dan yang lainnya. Nah, hati-hati kalau bermajelis atau bermasjid atau ikut komunitas karena perhitungan-perhitungan yang didasari dari hawa nafsu kita. Bukan bakal mendarah daging kehambaan, bukan bakal mendarah daging. Maka kata beliau, pada pahilang kalubudiyah akan mendarah daging ketika itu kehambaan kepada Allah Ta'ala. Kemudian wa'yafna ma'atufiha wa'yukarrabu azza wa jalla, hingga hilanglah hamba ketika itu dan yang tersisa hanya Allah Ta'ala azza wa jalla. Fa yashhadul 'abdu bihi, maka hamba itu menyaksikan wahdaniyat Allah Ta'ala dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-syari'atu kulluha qabdun li'annaha hamil rifqa li taklif. Yang namanya syariat ini pembahasan baru. Yang namanya syariat kesemuanya adalah qabd dari Allah Ta'ala atau genggaman erat dari Allah Ta'ala. Artinya kada nyaman kamu berada di situ. Memang menguji kesabaran. Yang namanya syariat itu menguji ujian dari Allah Ta'ala atas kesabaran kita. Kada ada yang nyamannya di situ. Nah, kenapa? Karena yang namanya syariat artinya kita menanggung beban kewajiban pembebanan dari Allah Ta'ala bil ibadati, dengan segala macam ibadah. Nah, jadi yang namanya orang menikmati ibadahnya itu antara hawa nafsu ikut campur di ibadah itu, atau seandainya makamnya memang sudah di makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara dua itu. Tapi kebanyakan kasusnya itu adalah hawa nafsu campur. Contoh, belajarnya merasakan tenang ketika dilantunkan ayat-ayat Al-Quran. Lihat dulu siapa yang baca. Kalau yang baca kori-kori internasional itu kita tenang mendengarkannya, karena tenang mendengarkan suara merdu, tenang mendengarkan antara musik yang indah. Jadi bukan tenang mendengarkan suara Al-Quran itu. Coba bininya yang bisa baca Quran, tenang juga hati itu. Kalau diganti orang, nah kebetulan bini tadi aman di dalam suaranya.
apalagi biasanya keluar dalam Al-Quran, biasanya keluar omelan-omelan macam-macam, maka ada edo tenang. Kalau memang Al-Quran yang malah kita tenang, sekalipun musuh kita yang membacakan tetap tenang hati kita. Tapi nyatanya kan ada itu. Maka ada banyak ibadah-ibadah yang kita kira itu malah tenang hati kita, padahal hawa nafsu ikut campur di situ. Hawa nafsu banyak bercampur di situ. Itulah kenapa Imam Abdullah Ash-Sha'rani pesan pertama dari Guru Sidin apa? Ujar Guru Sidin, jual semua kitab kan, sedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kemudian sini bagikan di hadapanku. Ujar Guru Sidin Syekh Al-Akhwas. Syekh Al-Akhwas itu bisa baca tulis. Sementara Imam Sya'rani karena mereka ratusan mungkin ada 800 kitab lebih, dan yang sampai ke kita masih kita baca itu ada 100 lebih itu. Nah, judulnya disuruh oleh beliau jual. Kenapa guru yang menyuruh jual? Karena kecintaan Imam Sya'rani kepada ilmu. Itu karena Imam Sya'rani memang senang dengan ilmu. Nah, senang dengan ilmu Imam Sya'rani itu bagian dari hawa nafsu. Dan Guru Sidin ingin mengikis hawa nafsu dari kecintaan Imam Sya'rani kepada ilmu. Orang bisa cinta kepada ilmu itu luar biasa. Karena semua orang diberi anugerah itu. Tapi tetap aja itu bagian dari hawa nafsu. Tetap aja itu bagian dari diri. Nah, sehingga diikis oleh Guru Sidin, sehingga jadilah ilmu Sya'rani itu bukan hanya karangannya banyak, tapi ilmunya berberkat juga karena bersih dari segala hawa nafsu. Nah, ada salah satu kitab yang banyak dihafal hampir semua santri. Alhamdulillah pernah menghafal juga dari SD, kitab Jurmiyah. Itu ketika ditulis oleh penulisnya, maka Sidin ke pinggir laut, kemudian Sidin lemparkan kitab itu ke laut. Wahai Allah Ta'ala, kalau memang kitab ini aku tulis untuk engkau, maka kembalikan kepada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditulis bukan untuk engkau, maka biarkan dia di laut berjauh-jauh. Nah, ternyata kembali kitab itu dan diajarkan sampai sekarang, bahkan dihafal oleh hampir semua penuntut ilmu. Nah, maka kembali ke pembahasan ujian beliau. Yang namanya syariat itu membawa beban taklif, wadal hamil maqbudul maqdur, dan orang yang menanggung ini dalam keadaan terikat sesak oleh Allah Ta'ala dan letih serta dikeruhkan serta berada dalam posisi yang keruh. Walau ilmu laduni kullu habastun, adapun ilmu laduni maka semuanya adalah hamparan dari Allah Ta'ala. Jadi situ pakai majas kobat juga kayak ini menggenggam. Nah, basah itu melepas. Jadi kalau begitu lagi, yang namanya syariat menjadi sendiri itu beban yang diikat oleh Allah Ta'ala, malah kita sesat. Ada ilmu laduni maka itu hamparan dari Allah Ta'ala. Li'annahu an kashfin wa musyahadah wa surul amal inda sabi'adah, karena ia adalah kasyaf dan memandang langsung atas anugerah Allah Ta'ala, maka amal itu bagi pelakunya itu menjadi kebiasaan. Latih qadalah, karena yang berat di situ, bahkan menjadi tanda cinta Allah Ta'ala kepadanya. Kenapa? Karena semakin orang berbanyak beribadah, semakin ingin dekat dengan hadirat Allah Ta'ala. Nah, semakin orang itu dicintai oleh Allah Ta'ala, semakin Allah Ta'ala beri ibadah yang banyak kepadanya. Makanya setiap amal ibadah itu dipandang sebagai kedekatannya, hal yang mendekatkannya kepada Allah Ta'ala. Sehingga kada beban lagi, kada menjadi berat lagi. Tapi ketahuilah orang yang ada derajat ini biasanya sudah kada punya hasrat lagi. Nah, kalau kita masih ke masjid sebelah, karena ada ibu bagi duit 50.000 di situ, tiap Jumat ya kalau bisa kepedean. Ya kada harap juga, lu kada harap gitu. Nah, cuma kan tahu aja kita, dorongan diri masih kuat di kita ketika itu. Nah, ini bagi orang-orang yang sudah kada punya dorongan diri lagi. Latiqul wala takallufa wa Allah Subhanahu wa ta'ala bisawab. Silakan bertanya. Ya Ustaz, bicara soal pernikahan asal hubungan darah, bagaimana anak cowok atau cewek pas menikah, dia ibunya itu ambilnya di sebelum nikah, tapi pas menikah anaknya atau cewek itu pakai bin atau bintinya nama suami bapaknya yang suami ibunya yang baru nikah itu. Jadi itu hukumnya gimana, dan apakah sebelum nikah waktu balik itu ibunya ngasih tahu sebenarnya itu bukan bapak kandung? Oh, saya balik. Siapa aja? Siapa lagi? Silakan. Dalam
kalau nggak salah tadi bahwa menurut kitab Fathur Rahman tadi ada kita menyembah Allah dan menyembah nikmat Allah. Ya saya tanyakan di sini bahwa apakah kita menyembah nikmat Allah itu kita punya harta banyak, tetapi sayang untuk disedekahkan. Apakah termasuk itu, Pak? Terima kasih. Oke, semuanya. Jadi, dua yang kita bahas. Yang pertama, soal orang yang melakukan hubungan di luar nikah, kemudian terbukti setelah itu hamil, tapi malah pakai nama ayahnya. Ini kita gabung aja pembahasan, entah itu ayah biologisnya kan, atau malah orang lain lagi melahirkan jadi ayah. Karena banyak juga berbeda pemain tuh hamil dulu nikah baru cari laki-laki culun yang ada polosnya. Nah ini disuruh jawab padahal yang melahirkan ini banyak kasusnya, tapi di masyarakat kita yang banyak di kampus yang sebelum terjadi itu. Nah cuman terlepas yang problem hamil, yang nyata kita bisa pastikan bahwa itu adalah hasil dari hubungan di luar nikah. Nah maka kayak apa hukumnya? Kalau yang pakai nama ayahnya, secara hukum zahir, selama anak itu lahir 6 bulan 10 hari setelah akad nikah, maka ia menjadi anak bagi siapapun yang jadi suami dari perempuan itu, siapapun dia. Jadi yang menghamili si A dengan si B, yang B perempuan, si A yang menghamili, tapi ini kawinnya dengan si C, dan anak ini lahirnya 6 bulan setelahnya. Maka siapa yang jadi ayahnya? Yang C ini tadi, yang C ini jadi ayahnya. Tapi ini wajib untuk melakukan li'an secara hukum agama. Ini wajib untuk melepas nasab. Kalau yang kadang melepas nasab, maka yang anak ini akan menjadi anaknya ini. Nah, secara hukumnya akan menjadi anaknya ini itu. Makanya ada kewajiban untuk melakukan li'an. Masalahnya adalah li'an itu di hukum negara kita ada, di KHI itu ada kompilasi hukum Islam yang dijadikan pegangan hakim pengadilan agama itu ada sebenarnya. Tapi kadang pernah dieksekusi oleh hakim karena resikonya besar dan citranya negatif. Jadi repot sendiri kita. Makanya belum lebih cenderung sebenarnya dengan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa sebaiknya itu kada disahkan. Itu sebaiknya kada disahkan sebaiknya jangan menikah. Selama orang itu harus berhubungan di luar nikah, jangan dulu menikah. Pastikan dulu bahwa ini kada hamil. Kalau sudah dipastikan ini kada hamil, baru langsung pernikahan. Tapi kan kebanyakan kasusnya pada seperti itu. Nah jadi kayak apa hukumnya kalau pakai nama ayahnya? Haram hukumnya. Cuma tetap sah secara hukum zahir. Secara hukum zahir akan mengikut kepada siapa yang menjadi suami dari perempuan asal lewat 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan kayak apa? Kalau kurang dari 6 bulan maka otomatis ke ibunya, dan haram dari sisi mana pun haram memakai nama yang ayahnya itu tadi. Cuma hukum negara kita memfasilitasi itu. Hukum negara kita itu karena peduli si anak itu lahir 1 bulan atau 2 bulan. Selama ini lahir di dalam pernikahan, maka ini akan dibagi sertifikat lahir yang mengikut kepada ayahnya. Maka tinggal kita jadi dibantuan dulu. Tinggal kita dibantuan bahwa anak ini kalau berhak atas warisan. Anak ini juga kalau perempuan tidak bisa dinikahkan oleh ayahnya. Kita jadi dibantuan dan lebih berhati-hati. Sekalipun dari keluarga yang kita kira soleh tetap diperiksa. Kalau anak perempuan pertama itu tetap diperiksa itu. Nah bujur ayah biologisnya kan oleh. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan menyembah nikmat Allah Ta'ala seperti orang yang karena mau sedekah karena mau cintakan. Yang dibahas oleh Siddiq kadang seperti itu. Yang dibahas oleh Siddiq adalah orang-orang yang mengejar kenikmatan dengan jalan beribadah. Adapun orang-orang yang kadang mau bersedekah karena ingin cinta dengan harta, pembahasan di sini itu masuk ke orang yang menyembah hawa nafsunya. Jadi bukan menyembah nikmat Allah Ta'ala. Menyembah nikmat Allah Ta'ala kayak kita ini. Kenapa pembacaan? Karena pengalaman kita kalau kadang pembacaan, nah pokoknya sepi atau kadang tenang hidup. Akhirnya kita cari ketenangan hidup, cari mengalir dengan cara beribadah. Nah itu model yang gitu. Adapun orang yang meninggalkan sedekah karena yang terlalu sayang dengan hartanya, itu penyembah hawa nafsunya, lain penyembah nikmat lagi. Nah jadi bahasa sini itu memang untuk orang-orang yang level bahannya sudah agak tinggi. Nah ini maksud di situ.
Nah, ada pun yang dituntut oleh sidin adalah jauh di atasnya, yaitu mulai berpikir, belajar kayak caranya yang disampaikan Allah Ta'ala, bukan nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bismillah wa dahar wa ta'ala wa mujibin wa dahar wa ta'ala wa jadi ketika pada khatimah Rabbana ba'ala bima ta'ala bilang ini bikin wa bikin wa bikin wa bikin wa bikin wa bikin wa bikin